Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian rahimakumullah, kajian Riyadhus Shalihin malam ini melanjutkan pembahasan tentang babul khauf. Insyaallah masih tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memasuki hadis yang ke-411, insyaallah Imam Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khafa adlaja, siapa yang terhantui takut maka dia akan berjalan dengan cepat. Waman adlaja balaghal manzil, dan siapa yang berjalan cepat maka dia akan segera sampai di rumah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ingatlah bahwa dagangan Allah itu sangat mahal. Ala inna sil'atallahi jannah, ingatlah dagangan Allah adalah surga. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, beliau berkata hadis ini kualitas hasan. Jadi Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan satu gambaran. Di depan kalian ada malam yang menakutkan. Kalau kalian takut dengan gelapnya malam, berjalanlah cepat agar kalian sampai di rumah sebelum gulita. Tapi kalau kalian tidak berjalan cepat, kalian akan terperangkap pada gelapnya malam. Pilihan kalian cuma dua. Berjalan cepat, kalian terhindar dari malam yang gelap dan segera istirahat di rumah. Atau kalian berjalan santai sehingga kalian akan terperangkap pada gelapnya malam dan tidak sampai di rumah. Kemudian di bagian akhir hadis kata Nabi SAW bahwa Allah berdagang dengan kalian. Tetapi dagangan Allah itu harganya mahal. Karena dagangan Allah itu adalah surga. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, apa yang dapat kita pelajari dari hadis ini? Adapun pelajaran yang pertama jemaah sekalian adalah al-mubadarah ilal khalas minal ma'siyah. Anda akan terperangkap dalam sesuatu yang gelap, yaitu maksiat. Tugas Anda adalah segera melepaskan diri dari kegelapan itu. Ya, segera lepaskan diri dari gelapnya maksiat.
Sebab kalau kita tidak bersegera, kita akan terseret, akan berlama-lama, akan terseret ke dalam, sementara kematian semakin dekat, kesempatan semakin habis. Jadi orang yang sadar waktu yang akan habis, umur yang terus berjalan, mereka akan segera meninggalkan kegelapan. Mereka tidak akan menunda waktu meninggalkan kegelapan. Karena waktu itu berjalan, waktu itu cepat, waktu itu tidak memberikan kita toleransi untuk beristirahat. Maka inilah pelajaran yang pertama, bahwa orang-orang yang telah berada dalam gelapnya maksiat, waktu Anda segera habis, segera berlari, tinggalkan maksiat tersebut, tinggalkan kegelapan tersebut. Ini pelajaran yang pertama, bersegera. Kemudian di antara pelajaran yang kedua juga, bersegera menuju ketaatan. Karena di depan kalian ada waktu untuk beristirahat. Dan digambarkan di depan kalian ada rumah. Jangan berlama-lama dalam kegelapan, segera keluar dari kegelapan agar kalian segera sampai di rumah. Jadi, bersegeralah meninggalkan maksiat dan bersegera pula lah menuju ketaatan. Nah, jamaah sekalian, dua segera ini, kenapa segera? Segera ini menunjukkan rasa takut. Artinya orang yang memiliki rasa takut, mereka akan bersegera, tidak akan santai. Contoh, Anda takut kalau ketinggalan kereta. Anda takut kalau ketinggalan pesawat. Orang yang sedang takut itu nggak mungkin santai. Orang yang sedang takut itu selalu bersegera. Nah, di depan kita ada dua ketakutan. Dosa membuat kita takut. Kalau kita tetap berada di dalam dosa itu, ketaatan membuat kita takut kalau kita tidak sampai pada ketaatan tersebut. Maka, kalau Anda betul-betul tipe orang yang takut, berarti Anda akan bersegera. Segera tinggalkan dosa dan segera menuju kebaikan. Nah, kalau tidak ada langkah segera Anda dalam dua hal ini, Anda tidak segera meninggalkan dosa, tidak segeranya Anda meninggalkan dosa menunjukkan Anda tidak takut. Karena semua orang yang takut itu mengambil langkah segera. Ataupun yang kedua, Anda tidak segera menjalankan kebaikan, menunjukkan Anda nggak takut juga. Karena orang yang takut selalu bersegera. Jadi, bersegera akan memberikan Anda keuntungan dalam dua hal. Segera meninggalkan dosa, segera menjalankan ketaatan. Segera meninggalkan dosa karena waktu tidak akan menunggu Anda. Segera menjalankan kebaikan karena lagi-lagi waktu pun tidak menunggu Anda. Anda lihat kematian itu jamaah sekalian, tidak memberikan waktu untuk seseorang bersiap-siap. Kematian itu datang, tidak memberikan waktu untuk menunggu bagi setiap orang. Jadi, kalau Anda sadar bahwa waktu Anda akan selesai, kalau Anda sadar bahwa kesempatan Anda segera habis, hendaknya takutlah. Takutlah waktu Anda segera habis. Dan orang yang takut akan mengambil dua langkah segera. Segera tinggalkan keburukan dan segera lakukan kebaikan. Baik jamaah sekalian, ini pelajaran pertama dan yang kedua. Segera menuju kebaikan, segera meninggalkan keburukan. Dan sikap segera ini menunjukkan rasa takut. Pelajaran yang kedua dalam hadis yang mulia, Allah berdagang dengan kita. Dagangan Allah itu harganya mahal. Karena dagangan Allah itu adalah surga. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan bahwa Allah dagangkan surga dengan kalian, apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maksud beliau adalah berkorban. Karena dagangan yang murah-murah
memang Anda nggak perlu berkorban. Kalau Anda hanya ingin membeli singkong misalnya, tidak perlu ada yang Anda korbankan. Tapi kalau Anda akan membeli satu kendaraan yang mewah, kendaraan yang mahal, harus ada hal-hal yang dikorbankan. Jadi Nabi kita ingin mengatakan, tidak ada pengorbanan untuk sesuatu yang murah. Tapi untuk sesuatu yang mahal, untuk sesuatu yang besar, harus ada pengorbanan. Nah, dagangan Allah itu mahal, yaitu surga. Apa yang harga yang harus Anda bayarkan untuk dagangan Allah yang mahal ini? Jawabannya pengorbanan. Jawabannya adalah pengorbanan. Jadi seberapa besar Anda berkorban, berarti itulah bukti Anda telah faham dagangan Allah sangat mahal. Ada orang-orang yang lemah, mereka tidak mampu berkorban untuk sesuatu yang sangat mahal itu. Inilah orang yang paling lemah. Orang yang paling lemah, orang-orang yang nggak bisa berkorban untuk sesuatu yang mahal, yaitu surga. Tetapi orang yang sangat kuat di antara kita adalah orang yang mampu berkorban untuk mendapatkan yang mahal, yaitu surga. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, kalau Anda bertanya, apa harga yang harus saya korbankan untuk mendapatkan yang mahal itu? Jawabannya, harga termahal untuk Anda korbankan dalam rangka mendapatkan surga adalah waktu. Makanya sebagian orang mengatakan, keinginanmu masuk surga sangat besar. Tapi waktumu untuk surga sangat kecil. Itu nggak nyambung sama sekali. Itu nggak cocok. Jadi kalau keinginan untuk surga sangat besar, maka waktu untuk surga pun harus besar juga. Saya tidak tahu udah cerita di sini atau tidak. Ada seorang yang bernama Muhammad Syahid. Beliau mengatakan dalam liburan musim panas, saya berkeputusan untuk liburan musim panas di Madinah. Saya selalu salat di masjid dekat Baqi. Setiap hari jam 9, selalu ada bapak-bapak yang datang, masuk dari pintu Baqi, kemudian salat 2 rakaat, lalu baca Quran sampai zuhur. Selesai zuhur, baca Quran lagi sampai asar. Selesai asar baru pulang. Jadi saya perhatikan ini 1 hari, 2 hari, 3 hari, sudah berhari-hari. Itulah kebiasaan laki-laki tersebut. Akhirnya saya bertanya, ini Bapak setiap hari begini? Iya, setiap hari begini. Dari jam 9, saya baca Quran sampai zuhur. Dari zuhur, baca Quran lagi sampai asar. Baru pulang ke rumah, bekerja sebentar, sampai malam, sudah. Berapa kali Bapak hatam Quran? Saya hatam Quran per 3 hari. Berarti sehari berapa juz? 10 juz. Per 3 hari hatam Quran. Betul. Sudah berapa lama, Pak? Sekarang masuk tahun yang ke-45. Ini bukan 2 tahun. Ini tahun yang ke-45, per 3 hari saya khatam Al-Quran. Apa yang Anda lihat sekarang? Seorang laki-laki yang memang berkorban untuk sesuatu yang besar, yaitu surga. Kita tuh ingin surga, tapi kita nggak siap berkorban. Nah, semua ada harganya. Jadi laki-laki yang kita bicarakan ini, dia naturalisasi ya. Aslinya orang Afghanistan, naturalisasi akhirnya menjadi penduduk Madinah.
Kalau dia memiliki pekerjaan kalau dia punya pola kerja seperti kita, percayalah dia nggak bisa per 3 hari hatam Quran, apalagi dalam waktu 45 tahun. Tapi ingat, dalam hidup ini harus ada yang dikorbankan. Pertanyaannya, apa yang Anda korbankan? Kalau laki-laki yang kita ceritakan tuh dia memang mengorbankan dunia, hasilnya dia menonjol dalam tilawah. Nah, kalau orang-orang lain Anda lihat, mereka mengorbankan akhirat dan akhirnya mereka menonjol dalam dunia. Yang malang saya dan Anda. Tidak mengorbankan A, tidak mengorbankan B, akhirnya nggak ada yang menonjol. Jadi kalau Anda ingin menonjol dalam hal ibadah, tapi tidak ada duniawi yang Anda korbankan, mana mungkin? Makanya ketika Nabi kita dalam hal ini mengatakan, surga itu mahal. Apa maksud Nabi? Berkorbanlah. Karena yang mahal itu butuh pengorbanan. Apa yang kalian korbankan untuk yang mahal? Nah, tadi saya tegaskan adalah pengorbanan terbesar Anda untuk surga bahwa Anda mengorbankan waktu. Korbankanlah waktu malam Anda. Korbankanlah waktu siang Anda lebih banyak untuk surga. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Akhlaq wa Siyar, beliau mengatakan al-aqilu la yabi'u nafsahu illa bil jannah. Orang yang cerdas tidak akan menjual diri dan waktunya kecuali dengan surga. Itulah orang yang cerdas. Tidak akan menjual waktunya kecuali untuk mendapatkan surga. Ini waktu 1 jam, mau diapain? Kalau Anda orang yang pintar, kata Ibnu Hazm, maka Anda tidak akan mengorbankan waktu kecuali untuk surga. Ya, karena masih banyak orang, dan kita salah satunya, kita mengorbankan waktu kita untuk mengumpulkan sampah. Kita korbankan waktu untuk ngobrol tengah malam, korbankan waktu untuk main game 2 jam, korbankan waktu untuk nonton sinetron, nonton tinju, nonton bola. Cuma ada apa ini? Anda sedang mengorbankan waktu untuk mendapatkan sampah yang gak berarti. Adapun orang-orang yang pintar, kata Ibnu Hazm, mereka adalah orang-orang nggak mau mengorbankan diri dan waktu mereka kecuali untuk surga. Jadi untuk selain surga, tidak ada pengorbanan. Satu-satunya pengorbanan itu hanya untuk surga. Satu-satunya pengorbanan itu hanya untuk surga. Dulu ada seorang sahabat Nabi kita bernama Ulbah bin Zaid. Pernah dengar namanya? Ulbah bin Zaid. Tidak ada pertempuran paling berat di zaman Nabi lebih dari perang Tabuk. Jaraknya yang sangat jauh, berlangsungnya di musim panas yang sangat ekstrim, dan keadaan ekonomi para sahabat saat itu juga sedang buruk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan surga siapapun yang ikut berinfak. Menjahaza jaishal usrati falahul jannah. Kata Nabi, siapa yang memberikan modal untuk pertempuran Tabuk, aku jamin masuk surga. Ramai-ramai sahabat bersedekah, berinfak untuk mendanai pertempuran Tabuk ini. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu 3 kali menjumpai Nabi dengan uang kepingan emas jumlahnya 300.000 dinar kalau nggak salah. Nah, jadi ada seorang sahabat bernama Ulbah bin Zaid. Beliau mantap ingin berperang. Dia datang mendaftarkan diri. Ya. Tapi begitu dia mendaftarkan diri, Nabi SAW bertanya, kamu ada modal nggak? Modal untuk beli senjata, modal untuk perbekalanmu sendiri. Ulbah mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada. Saya tidak ada modal untuk beli senjata. Tapi saya siap, nyawa saya siap.
Kata Nabi, wahai Ulbah, kita nggak punya modal untuk beli senjata bagi tentara-tentara. Semua tentara harus beli senjata sendiri, beli amunisi sendiri. Kalau kamu nggak ada modal, berarti kamu nggak bisa ikut perang. Namanya tidak diterima, Nabi tidak menerima beliau ikut dalam perang. Kata Nabi, mohon maaf, tidak ada modal untuk kamu, ya berarti kamu nggak bisa ikut perang. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih tawallaw wa 'ayunuhum tafidu minad dam'i hasanan alla yajidu ma yunfiqun. Muhammad, tidak ada dosa bagi mereka yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Mereka datang ikut berperang, tapi mereka tidak ada modal, lalu engkau mengatakan pulanglah, kalian tidak wajib berperang. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dama'. Mereka meninggalkan Nabi sambil menangis. Mereka tidak menangis karena dosa. Mereka menangis karena gagal melakukan kebaikan. Ini dua hal yang berbeda. Tipe-tipe para sahabat Ulbah bin Zaid tadi Anda lihat, dia tidak menangis untuk dosa yang terlanjur, tapi dia menangis untuk kebaikan yang gagal. Seharusnya ikut berjihad, ternyata gagal karena dia nggak ada uang dan Nabi pun nggak ada modal. Kata Nabi, pulanglah, kamu nggak perlu ikut. Beliau menangis. Jadi coba Anda renungkan kehidupan para sahabat ini, jamaah sekalian, bahwa mereka tidak cuma menangis atas dosa yang terlanjur, tapi lihatlah bagaimana mereka menangis untuk kebaikan yang terlewatkan. Kembalilah Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu, mau kecewa dengan siapa? Akhirnya tengah malam dia masuk ke dalam masjid. Dia masuk ke dalam masjid tengah malam. Tidak ada yang tahu. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku tidak punya uang untuk ikut berjihad. Aku tidak punya uang untuk bersedekah. Ya Allah, aku bersedekah dengan tubuhku. Aku bersedekah dengan diriku. Siapapun yang menyakitiku, siapapun yang melukaiku, aku maafkan sebagai sedekah. Tidak ada tuntutan, tidak ada denda. Itulah doa beliau tengah malam. Di pagi hari Nabi SAW berkata, siapa yang semalam bersedekah dengan dirinya, pokoknya Nabi kita tahu. Ulbah mengatakan, ya Rasulullah, saya. Kata Nabi SAW, kubilat sadaqatuka. Sedekahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi emang logika sahabat ini luar biasa banget. Kalau kita kan tidak punya uang sedekah, ya sudah kita. Tapi mereka tuh enggak. Saya enggak ada uang untuk sedekah, tapi saya harus sedekah. Apa yang saya lakukan? Ya sudah, saya sedekah dengan diri saya. Siapa yang nyakitin saya, sebagai sedekah saya enggak membalas. Siapa yang melukai saya dan harus denda, enggak ada denda lagi. Dia mengatakan, aku sedekah dengan diriku. Baiklah jemaah sekalian, Nabi kita bersabda, dagangan Allah itu mahal, yaitu surga. Dagangan yang mahal ini tidak mungkin dibeli dengan harga yang murah. Maka karena dagangan Allah mahal, belilah dengan pengorbanan. Kalau Anda nggak berkorban, nggak akan ada yang bisa Anda beli. Baik, itulah beberapa pelajaran dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita lanjut hadis terakhir. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla, akan dihimpun semua manusia pada hari kiamat tanpa alas kaki,
tanpa busana dan tanpa dikhitan. Qultu ya Rasulullah, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Artinya semua manusia dihimpunkan, laki-laki dan perempuan tanpa busana, berarti saling memandang dong. Kata Aisyah, kata Nabi SAW, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalik. Wahai Aisyah, persoalan sangat berat, jadi nggak ada yang berpikir seperti itu. Hadis ini adalah hadis yang muttafaq alaih. Jadi secara global Nabi kita menggambarkan peristiwa perkumpulan di depan Allah. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir akan dihimpun oleh Allah, akan disatukan, dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini adalah hari berkumpul. Berkumpulnya al-awwalina wal akhirin, yang pertama sampai yang terakhir. Berkumpulnya orang-orang yang zalim dengan semua yang dizalimi. Berkumpulnya para pengambil kebijakan dengan rakyat-rakyat yang selalu dicurangi. Berkumpulnya pedagang dengan, pokoknya ini adalah perkumpulan semua manusia. Perkumpulan semua manusia. Bagaimana perkumpulan itu? Kata Nabi, perkumpulan itu bahwa semua orang tanpa alas kaki, semua orang tanpa busana, semua orang tanpa dikhitan. Kalau Anda bertanya kenapa tidak ada yang berbusana, beralas kaki dan dikhitan? Karena Allah pengen nunjukin kalian semua budak. Di dunia kemarin, pintar kalian bicara karena baju. Lantang kalian bicara karena loreng. Enak kalian bikin keputusan karena penguasa. Sekarang pakaian kalian dilucuti. Dalam keadaan telanjang bulat seperti ini, di mana dirimu? Kaulah melihat dirimu bahwa kamu adalah budak. Nah, jadi Allah ingin nampakkan kepada manusia diri mereka yang sesungguhnya kalian adalah budak. Lalu Allah berfirman, Maliki Yaumiddin. Allah adalah yang maha berkuasa pada hari pembalasan. Iya, Allah yang maha berkuasa. Karena di hari itu tidak ada lagi raja, tidak ada lagi pemerintah, tidak ada lagi menteri, tidak ada lagi perdana menteri. Di mana raja? Semuanya dalam keadaan telanjang. Mana perdana menteri? Semuanya dalam keadaan tanpa busana. Jadi Allah himpun semua manusia tanpa busana karena Allah ingin menegaskan. Coba lihat, kemarin di dunia kekuasaanmu mata fata morgana sudah berlalu. Sekarang nyata bahwa kamu adalah budak. Baik jamaah sekalian, kenapa nanti saat berkumpul manusia tidak ada yang dikhitan? Jawabannya karena Allah akan menyatukan Anda dengan seluruh tubuh Anda nanti. Dulu waktu anak-anak Anda dikhitan, ada yang dibuang. Tapi nanti pada saat berkumpul dengan Allah Azza wa Jalla, apa yang Anda bawa dalam kelahiran akan kembali pada Anda. Ya, termasuk khitan tadi. Khitan yang dipotong akan kembali. Bagaimana dengan rambut? Bagaimana dengan kuku? Apakah itu balik juga? Kalau itu tidak. Yang balik adalah yang dipotong seperti khitan tadi. Jadi keadaan Anda lahir, itulah keadaan Anda sampai di depan Allah Azza wa Jalla. Tidak berkhitan, dalam keadaan tanpa busana. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, berkumpullah di depan Allah dengan kondisi seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, laki-laki perempuan tanpa busana berarti saling memandang, saling melihat ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalik. Wahai Aisyah, persoalan sangat serius sehingga tidak ada yang berpikir tentang hal itu semuanya. Baik. Jemaah sekalian, apa yang menjadi pelajaran kita dalam hadis ini?
bahwa hari kiamat adalah hari yang sangat menakutkan. Menakutkan karena tidak ada yang paling menjadi perhatian seorang kecuali nasib. Seorang ayah sibuk dengan nasib dirinya, seorang ibu sibuk dengan nasib, anak-anak sibuk dengan nasib. Karena ini adalah hari keputusan. Akan masuk ke surga atau akan masuk neraka. Hari ini adalah keputusan. Nah, berhadapan dengan satu keputusan yang sangat menakutkan, maka semua manusia benar-benar sangat ketakutan. Sehingga walau manusia dihimpun dalam keadaan tanpa busana semuanya, tetapi rasa takut telah menguasai jiwa. Sehingga yang laki tidak berpikir tentang perempuan, yang perempuan tidak berpikir tentang laki-laki. Kenapa? Karena hati yang penuh dengan ketakutan sehingga semuanya tidak lagi nampak menarik. Kalau sekarang lawan jenis ini kan menarik sekali. Menarik gak? Gak berani ngomong. Pasti menarik. Lawan jenis itu menarik. Jamaah sekalian. Makanya di surga ada bidadari namanya. Tetapi di akhirat lawan jenis di depan Anda tanpa busana. Menarik atau tidak? Tidak menarik. Kenapa tidak menarik? Ini dia. Karena hati penuh dengan ketakutan kepada Allah sehingga semua daya tarik itu hilang. Daya tarik terhadap lawan jenis, daya tarik terhadap kulit yang putih, daya tarik terhadap A, terhadap B. Daya tarik itu semuanya hilang. Karena hati yang telah penuh dengan rasa takut kepada Allah. Rasa takut karena sebentar lagi hitung-hitungan akan dimulai oleh Allah. Sebentar lagi keputusan akan ditegakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pemimpin akan dihitung oleh Allah di depan para rakyat. Seorang ayah akan dihitung oleh Allah di hadapan anak-anaknya. Seorang suami akan diperhitungkan oleh Allah di hadapan istrinya. Pengadilan yang penuh dengan keadilan, yang mengadili yang tahu segala-galanya. Sekarang ini pengadilan banyak Anda tahunya. Sehingga penjahat ini banyak yang lolos. Tetapi di depan Allah pengadilan itu oleh yang tahu segala-galanya. Nggak ada yang lolos. Nah, jadi karena rasa takut telah menguasai hati, sehingga tidak lagi ada daya tarik terhadap lawan jenis, padahal di depan Anda ada lawan jenis sedang tidak pakai busana. Kemudian juga perlu disampaikan, apakah keadaan manusia tanpa busana ini berlangsung dalam waktu lama, termasuk para nabi-nabi? Jawabannya tidak. Manusia tanpa busana hanya pada saat dikumpulkan. Pada saat keluar dari makam, kemudian baru dihalau ke tempat berkumpul. Nah, di sini manusia dalam keadaan tanpa busana. Nah, adapun setelah manusia sampai di lokasi berkumpul, maka Allah akan memberikan pakaian. Siapa yang pertama kali mendapatkan pakaian? Jawabannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim? Ada dua alasan. Alasan pertama, tidak ada nabi yang pernah ditelanjang bulati oleh umat kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim akan dibuang ke api, terlebih dahulu ditelanjangi oleh umat, baru dibuang. Jadi karena tidak ada nabi yang pernah ditelanjangi oleh umat kecuali Ibrahim alaihissalam, maka beliau orang yang pertama kali oleh Allah diberikan pakaian. Alasan yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim yang pertama? Karena Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama mendesain celana. Sebelum Nabi Ibrahim, pakaian orangnya gamis. Di zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, pakaian semua orang adalah gamis. Tapi tentu gamis tanpa dalaman itu tidak terlalu tertutup. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam merancang pakaian dalaman agar aurat lebih tertutup.
maka dialah yang pertama kali merancang celana dalam rangka menutup aurat. Nah, Imam Baihaqi rahimahullah mengatakan inilah dua alasan kenapa Nabi Ibrahim orang yang pertama kali diberikan baju oleh Allah pada hari kiamat. Tentu setelah Nabi Ibrahim adalah para nabi-nabi. Setelah para nabi-nabi adalah orang-orang yang saleh. Mereka semua diberikan oleh Allah pakaian. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, jadi pelajaran penting dalam hadis Aisyah ini tadi, bahwa bagaimana rasa takut tidak membuat seseorang tertarik lagi dengan lawan jenis. Dengan demikian berakhirlah pembahasan kita dalam bab tentang khauf, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memasuki bab yang ke-51, yaitu bab tentang ar-raja, yaitu harapan. Khauf adalah rasa takut, raja adalah harapan. Kenapa Imam Nawawi rahimahullah membahas khauf terlebih dahulu, baru kemudian membahas raja? Karena jamaah sekalian, proses perbaikan diri terdiri dari dua proses. Proses yang pertama takhliyah, proses yang kedua adalah tahliyah. Yang dimaksud dengan takhliyah adalah membersihkan diri. Yang dimaksud dengan tahliyah adalah menghias diri. Ibaratnya begini, Anda kalau mau berhias tentu Anda mandi dulu. Setelah mandi baru memakai pakaian yang bagus, pakai minyak wangi. Mandi dalam rangka bersih-bersih kotoran ini dinamakan takhliyah. Berbaju berminyak wangi ini dinamakan dengan tahliyah. Nah, membangun diri harus dengan dua cara ini. Bersihkan diri dari kotoran, kemudian hias diri dengan kebaikan. Orang-orang yang berhias diri dengan kebaikan tapi tidak bersihkan diri dari kotoran, ini tidak dinamakan membangun diri. Atau nomor dua, orang-orang yang membersihkan diri dari kotoran tapi tidak menghias diri dengan kebaikan, ini pun tidak dinamakan membangun diri. Ini tidak dinamakan memperbaiki diri. Jadi Anda dinamakan memperbaiki diri dengan dua hal tadi. Pertama, bersihkan segala kotoran, itu namanya takhliyah. Setelah itu hias diri dengan segala kebaikan atau tahliyah. Dengan melakukan dua hal ini berarti Anda telah memperbaiki diri. Baik. Bagaimana Anda membersihkan diri? Jawabannya dengan khauf. Khauf itu membersihkan Anda. Rasa takut itu membersihkan Anda. Lantas bagaimana Anda menghias diri? Jawabannya dengan raja. Dengan harapan A, B, dan C Anda melakukan kebaikan, melakukan kebaikan, melakukan kebaikan. Sehingga dengan khauf, dengan rasa takut kepada Allah, kita memperbaiki diri, kita membersihkan diri. Namun dengan harapan kepada Allah, kita pun menghias diri. Jadi sempurnalah kita memperbaiki diri dengan kedua. Baik jemaah sekalian, kita kumandangkan azan. Baik, apa yang dimaksud dengan roja? Yang dimaksud dengan roja jemaah sekalian adalah al-istibsyaru bi ihsanillah. Rasa gembira dengan kebaikan Allah. Itulah roja itu. Ketika Anda sedang salat, Anda tahu akan ada kebaikan Allah, lalu Anda gembira. Kegembiraan Anda atas kebaikan Allah ini dinamakan dengan raja. Ketika Anda tilawah, akan Anda dapatkan kebaikan Allah. Gembira Anda atas kebaikan tersebut itu dinamakan dengan raja. Ketika Anda sedang berzikir, tentu akan ada kebaikan Allah untuk Anda. Kegembiraan Allah atas kebaikan Allah tersebut dinamakan dengan
dinamakan dengan raja. Baik. Ada diskusi di kalangan ulama kita bahwa di hadapan kita ada dua raja, ada dua harapan. Dari dua harapan ini mana yang lebih besar? Mana yang lebih agung? Pertama, saya punya kejahatan, saya berharap diampuni. Nomor dua, saya punya kebaikan, saya berharap diterima. Harapan agar kejahatan diampuni, harapan agar kebaikan diterima. Dua-duanya raja, dua-duanya harapan. Dari dua harapan ini mana yang lebih agung? Mana yang lebih tinggi? Harapan keburukan kita diampuni atau harapan kebaikan kita diterima? Dari dua harapan ini mana yang lebih agung, jamaah sekalian? Menurut Anda mana yang lebih agung? Sebagian ulama mengatakan bahwa harapan agar kebaikan diterima Allah ini lebih agung. Kenapa? Karena sebabnya lebih kuat. Karena sebabnya lebih kuat. Karena Anda melakukan kebaikan, Anda melakukan ketaatan, diterima oleh Allah. Ini sebabnya lebih kuat. Ya, daripada kemudian Anda berdosa, Anda bertaubat, diampuni oleh Allah, ini sebabnya lebih lemah. Ini pandangan yang pertama. Bahwa harapan kebaikan diterima oleh Allah lebih agung daripada harapan dosa diampuni oleh Allah. Tetapi yang lebih tepat adalah apa yang dikatakan Imam Yahya bin Mu'adz. Bahwa harapan dosa diampuni lebih agung daripada harapan kebaikan diterima. Kenapa demikian? Harapan kebaikan diterima. Di sini masih ada rasa baik. Di sini ada rasa baik. Ya Allah, aku berharap terima salatku. Ya Allah, aku berharap terima puasa. Di sini Anda harapkan Allah dan bagaimanapun Anda melihat Anda punya kebaikan. Baik. Tapi harapan Anda agar dosa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, harapan di mana Anda tidak melihat kebaikan Anda sama sekali. Saya berharap, ya Allah, ampunilah dosa ini. Yang terlihat oleh saya adalah dosa, dan saya harapkan Allah ampuni. Harapan agar dosa diampuni adalah harapan yang murni, tanpa saya melihat saya baik, saya A, saya B. Tapi harapan bahwa kebaikan diterima oleh Allah, bagaimanapun harapan dan saya melihat saya sholat, saya puasa, saya. Nah tentu jemaah sekalian, harapan agar dosa diampuni, ini harapan yang menunjukkan kerendahan. Harapan yang menunjukkan kehambaan. Nah oleh sebab itulah, Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, harapan dosa diampuni lebih agung daripada harapan kebaikan diterima. Dua-duanya harapan kita di depan Allah, tetapi harapan dosa, harapan terhadap ampunan lebih tinggi daripada harapan terhadap diterimanya kebaikan. Jemaah sekalian yang saya hormati, siapapun orang yang mengetahui betapa Allah Maha Baik dan betapa Allah mampu segalanya, maka tidak ada pilihan kecuali berharap. Kalau misalnya saya janjikan kamu nggak usah gelisah, Anda nggak perlu berharap dengan janji-janji saya, karena boleh jadi saya tidak mampu. Tapi Allah mampu segala-galanya dan Allah menyayangi melebihi segala-galanya. Makanya siapapun yang melihat Allah, betapa Allah baik, betapa Allah mampu segalanya, maka mereka hanya melihat Allah dengan rasa harap. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi tidak ada yang berputus asa dari Allah kecuali orang yang nggak mengenal Allah. Semakin orang mengenal Allah, maka dia semakin berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau di dalam kebaikan kita harapkan diterima, tetapi di dalam keburukan jangan pula hilang harapan. Ya Allah, ini saya punya keburukan, di dalam keburukan ini ada harapan agar Engkau ampuni.
Ini dua harapan. Tentu di samping harapan-harapan duniawi ya. Tetapi antara Anda dengan Allah ada kebaikan, ada keburukan, dan jadikan dua-duanya harapan. Jadikan kebaikan itu harapan, semoga diterima. Jadikan dosa itu harapan, semoga diampuni. Nah, kedua harapan ini sampaikanlah kepada Allah dengan doa-doa Anda. Wallahu ta'ala alam, demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.